Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Mama, kakak, adik, teman-teman orang muda, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Senyum semua. Senyum mulai. Ya, terima kasih. Supaya kita merayakan Ekaristi dengan hati gembira dan sukacita. Hari ini kita merayakan hari Minggu Advent keempat. Sudah yang keempat Advent. Setelah 3 minggu kita dengan tekun mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus, perlahan-lahan mulai hari ini kita diarahkan dan ditarik untuk lebih dekat kepada janji keselamatan, yaitu sukacita oleh karena kelahiran Sang Almasih. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar sebentar secara nyata mau meminta ketegasan iman serta keyakinan kita bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu adalah sungguh-sungguh sebuah peristiwa yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Maria, seorang perawan sederhana, melahirkan Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Yusuf, seorang bapak yang tulus, menjadi bapak pengasuh bagi Sang Almasih. Mari kita hening sejenak di awal perayaan hari ini. Kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Mohon ampun pada Tuhan untuk segala salah, dosa-dosa, dan kita mohon ampun pada Tuhan. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami diantar ke kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yatok bin Usia, Raja Yahuda. Mintalah suatu pratanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pratanda. Sungguh seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak itu Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberikan kabar gembira dari Allah. Kabar itu dahulu dijanjikan Allah dengan pengantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Putra Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Putra Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan pengantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dari kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kuucapkan, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, mama, kakak, adik, teman-teman orang muda, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Permenungan kita atas bacaan-bacaan suci pada Minggu Advent keempat ini, mulai dari bacaan pertama, nubuat Nabi siapa tadi? Nabi Yesaya. Nabi Yesaya. Nubuat Yesaya yang kita dengar tadi sebenarnya menampilkan perpecahan dalam keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan yang nama rajanya tadi Raja Ahaz. Ya, Raja Ahaz. Raja Ahaz memilih untuk percaya kepada kekuatan militernya dalam menghadapi musuh daripada percaya kepada Yahweh, daripada percaya kepada Allah. Jadi kita mendengar tadi itu sebenarnya percakapan yang sangat sengit antara raja dengan Nabi Yesaya. Raja Ahaz tadi katakan begini, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencoba Tuhan, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencoba Tuhan. Ungkapan tidak mau minta dan tidak mau mencoba Tuhan itu bertolak dari rasa kecewa sebenarnya. Rasa kecewa Raja Ahaz kepada Tuhan, sehingga ia memilih untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Selanjutnya Yesaya tampil, lalu dia berusaha untuk memulihkan, menguatkan keyakinan Ahaz, sehingga Yesaya katakan begini, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Yesaya meneguhkan Raja Ahaz. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus lahir dari seorang perawan yang masuk dalam daftar garis keturunan Daud, dan salah satu dalam daftar keturunan mereka dari Raja Daud itu adalah Raja Ahaz. Sang Almasih lahir dari garis keturunan seorang raja yang pernah kecewa, pernah menjadi kurang percaya kepada rancangan dan kehendak Allah. Di sini pesannya untuk kita adalah kelahiran Yesus itu menjadi suatu pertanda keselamatan bukan hanya bagi sanak saudara-saudari, bagi para leluhurnya, bagi raja-raja yang hidup benar, yang selama hidupnya percaya selalu kepada Allah. Bukan hanya itu, tetapi juga Yesus datang untuk menjadi suatu pertanda keselamatan bagi para leluhur, bagi raja-raja seperti Raja Ahaz yang kurang benar, kurang yakin, kurang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus menjadi suatu pertanda keselamatan bagi orang-orang benar dan juga orang-orang yang tidak benar hidupnya. Itu pesan. Ia hendak memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah yang mungkin atau sedang rusak. Itulah makna kehadiran Tuhan Yesus. Dia memulihkan. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang benar, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak benar, yang kurang percaya, yang berbuat salah, yang berdosa, lalu dia memulihkan hubungan itu supaya berada di jalan selamat. Itu pesan dari Yesaya, warta Yesaya. Karena Yesus datang untuk memulihkan atau mendamaikan hubungan kita dengan Allah,
maka jelaslah Yesus bukan saja ahli waris dan seorang dari keturunan Daud. Jadi bukan hanya keturunan Daud sebagai manusia, tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Penegasan inilah yang tadi kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Rasul Paulus ngomong begini, pokok isi Injil adalah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dilahirkan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Maka benar, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, iman kita jelas. Yesus Kristus yang akan datang itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Maka dari itu, ketika Ia akan datang kepada kita, akhirnya kita sekalian diingatkan lagi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang begini, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kita sekalian adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan menjadi orang-orang kudus. Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik, teman-teman orang muda yang terkasih, Tuhan Allah mengasihi kita semua. Tuhan Allah mengasihi kita semua. Dia panggil kita semua untuk kita menjadi kudus dan layak. Siapapun kita, entah aku ini hancur, penuh dosa, ingat, Tuhan Allah mengasihi kau. Dan sekarang Kain panggil kau untuk supaya menjadi kudus dan layak. Kadang-kadang kita tuh tidak sampai di titik ini. Ya Bapak Mama, terlalu pikir kita manusiawi melulu. Aku ini aku sepondora, aku layak juga aku ini. Ingat, jangan terlalu pikir manusiawi kita. Dalam diri kita ada insani, ada ilahi. Itu penting. Dalam diri kita bukan hanya insani tapi ilahi. Itu pesan Rasul Paulus. Dan bacaan Injil yang kita dengar tadi adalah gambar dari Injil apa tadi? Injil apa? Injil Matius. Itu menggambarkan kisah awal kelahiran Yesus Kristus. Yang hadir tadi itu ada berapa tokoh? Ada malaikat, ada Yusuf, lalu ada Maria. Lalu yang paling banyak cerita tadi percakapan antara malaikat dan Yusuf. Pertanyaannya, Yusuf tadi ada omong tidak? Tidak ada. Yusuf tidak omong sepatah kata. Yusuf tidak omong sepatah kata pun. Yang menarik, ketika Kain bilang, aku ini Maria. Tapi Kainnya hamil sapi. Ngeri empahnya. Dia sebagai suami yang tulus, dia tidak mau mempermalukan martabat istrinya. Pesannya bagus sekali. Kita harus menghargai martabat siapapun. Teristimewa martabat perempuan. Harus menghargai. Karena Yusuf ini orang yang tulus, dia jaga wibawa martabat seorang istri. Bapak Mama sekalian, tahun ini, tahun pastoral kita itu, Bapak Uskup minta kita untuk fokus di kelompok strategis pastoral keluarga. Pastoral keluarga berarti itu ada bapak dan mama dan anak-anak. Di situ ada orang muda, ada anak-anak dan remaja. Ada keluarga muda, ada keluarga medior, ada keluarga yang sudah lansia. Pesan ini bagus sekali. Jadilah tulus. Mama tulus kepada anak-anak. Bapak tulus hati dengan anak-anak. Suami tulus dengan istrinya. Istri tulus dengan suami. Anak-anak tulus mencintai bapak mamanya. Tulusan. Pakai hati. Tulusan. Itu pesan pertama untuk kita. Seperti Yusuf tadi. Lalu dia dengar kata-kata malaikat saat
mimpi. Lalu dia bingung tuh dia. Bagaimana saya ini? Masalah besar ini. Bagaimana saya bisa ini hidup dalam budaya yang, woi ini kalau kita ada hamil di luar nikah itu kita akan dicambuk. Itu bangsa Yahudi saat itu akan dicambuk, akan dipukul, dirajam dan dikeluarkan dari kampung. Tapi hebatnya Yusuf, dia tidak sepatah kata pun, lalu dia tenang saja. Lalu karena dia tenang, maka dia mimpi. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, mimpi itu selalu di saat tenang. Ibarat tuh atau mimpi saat dia ribut-ribut, teriak-teriak, tidak pernah. Tapi saat tidur ada ketenangan, lalu dia mimpi. Mimpinya tadi adalah malaikat datang. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Malaikat datang menemukan. Hanya ketika Yusuf itu saat tenang, saat mimpi. Bapak, mama, saudara-saudari sekalian, pesan bagi kita jelas untuk keluarga-keluarga kita. Demam kita ini laku masalah, kita laku soal keluarga kita, demam. Tidak ada masalah. Ya toh? Iya. Tapi Yusuf ajak kita untuk tenang. Tenang menghadapi segala situasi sulit yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Tenang. Jangan lekas bereaksi. Jangan lekas ambil aksi. Tapi baiklah kita mengambil sikap kontemplasi. Seperti Yusuf tadi. Kontemplasi itu nireke tenang tuh. Iba langsung marah, iba langsung teriak-teriak, pengaruh laku masalah, iba. Tapi tenang, kontemplasi, dan mendengar apa kata Tuhan atas situasi sulit yang kita hadapi di setiap keluarga kita masing-masing. Dan kita mendengar apa kata Tuhan hanya dalam ketenangan. Hanya dalam ketenangan. Iba laku dalam keributan. Semoga kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah yang akan datang itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, dan kita semua dipanggil untuk menjadi kudus karena kita dikasih oleh Tuhan Allah. Lalu kita dalam keluarga kita masing-masing, baiklah kita tulus hati dan kita pakai jalan kontemplasi apabila ada situasi sulit, masalah yang kita alami dalam keluarga kita masing-masing. Jangan bereaksi, jangan lekas ambil aksi. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayang-Nya. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah dan perbaharuilah gerejamu dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia berkat perayaan penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah masyarakat
kami dalam menanggapi sabdamu sehingga kami semakin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelami arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Setia, berkatilah kami semua dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbaharui dan mengobarkan cinta kasih kami hingga kami semakin sehati dan sejiwa dengan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan hati padamu. Ku dalami citra-Mu, Tuhan. Namun tawar daya ingatkan, hanya di Kau Tuhan aku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam hatiku, dambakan cahaya sinar-Mu. Walau kini batinku sedih, ku percaya di Kau selalu. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kesenangan ini diterima dengan berlimpah dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasa-Nya. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah
kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Mari kita mengarahkan pandangan kita ke altar suci ini. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, para leluhur kami, anggota keluarga kami, sahabat, kenalan kami, dan semua mereka yang lupa didoakan oleh keluarganya, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Ku sedih Tuhan datang.
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan semakin dekatnya hari keselamatan, kami semakin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Baik, selamat siang semua. Romo Luis, teman-teman pengurus stasi, Bapak Ibu pengurus KUB, serta umat sekalian yang hadir pada misa perayaan Minggu Advent yang keempat di Tepilang Ruga, yang hari ini kita merasa sangat bahagia atas perayaan misa ini, baik kita dengar khotbah ataupun misa yang dipimpin oleh Romo Luis. Jadi menurut pribadi saya yang hari ini, yang sempat hari ini, saya merasa bersyukur sekali karena atas peristiwa ini saya merasa lega, merasa tenang dalam menyosong kedatangan Sang Juru Selamat di tanggal 25 Desember yang kita akan rayakan lagi beberapa hari nanti. Jadi mudah-mudahan perasaan yang sama Bapak Ibu umat semua juga merasakan seperti apa yang saya rasakan. Baik, ada beberapa penyampaian. Yang paling pertama, dari paroki mungkin jadwal sudah disampaikan ke KUB masing-masing, tetapi perlu kami informasikan lagi bahwa tanggal 22 Desember itu ada ibadah tobat dan pengakuan jam 4 sore itu di Kepilang Ngalroga untuk umat KUB Ngalroga. Sedangkan tanggal 23 jam 10 untuk umat KUB Mondo dan Bali bertempat di Mondo. Jadi untuk itu diharapkan kepada Bapak Ibu umat sekalian, mari kita luangkan waktu untuk mengikuti kegiatan perayaan tobat dan pengakuan, sehingga tanggal 25 Desember kita mengikuti perayaan misa atas kedatangan Sang Juru Selamat benar-benar dengan hati yang bersih. Jadi untuk itu mari kita semua ambil bagian yang sudah mengikuti, yang sudah menerima kudari baik anak-anak sekolah ataupun orang tua, supaya kita wajib untuk mengikuti ibadah tobat dan pengakuan. Dengan ada rangkaian kegiatan. Sebelum pengakuan ada ibadah tobat, nanti disiapkan atau dipimpin oleh Bapak Ibu guru ataupun pengurus umat KUB, nanti akan oleh Romo, nanti mungkin buku apa-apa segala macam. Hanya maksud itu yang perlu kita siapkan. Itu peristiwa itu maksudnya yang sebelum pengakuan ada ibadah tobat itu, baik di Noroga ataupun di Mondo sama, nanti akan siapkan seperti itu. Lalu yang berikut, tanggal 24 dan tanggal 25 Desember di tanggal malam Natal, tanggal 25 hari Natal. Jadi kita ada perayaan misa di kita punya stasi bertempat di Kapela Mondo. Itu misanya jam 7 semua, malam juga jam 7, misa pagi juga jam 7. Jadi untuk itu bagi para petugas yang sudah disiapkan, baik anggota KOR ataupun petugas-petugas lainnya, dalam hal
mensukseskan kegiatan misa malam Natal ataupun hari Natal, supaya waktu yang sudah tentu jam 7 maksudnya kita datang mempersiapkan diri lebih awal. Dan juga Bapak Ibu umat sekalian, maksud kita datang lebih awal. Lalu yang berikut lagi, dalam hal kita mempersiapkan atas kedatangan Sang Juru Selamat kita, ada beberapa kesepakatan ataupun kegiatan yang kita sudah sepakati. Itu saat pertemuan stasi kita, tanggalnya juga saya lupa, nanti mungkin ingat. Maksudnya persiapan kita yang paling pertama, persiapan selain hati mungkin persiapan fisik menyangkut di kepela, pembersihan kepela, kandang Natal, apa-apa semua yang sudah ditentukan supaya ingat. Jadi tugas yang sudah ditentukan supaya kita bisa tanggung jawab sama-sama, sehingga tanggal 24 dan 25 nanti kita bisa mengikuti perayaan misa dengan baik. Dan juga kami mengimbau kepada Bapak Ibu umat sekalian, mungkin yang sampai dengan saat ini belum pernah melibatkan diri dalam hal kegiatan latihan kor apa segala macam yang sudah ditugaskan dari masing-masing tobe, ya mari tolong kita libatkan diri sama-sama, karena kita umat Stasi Mondo sudah bisa hitung dengan jari. Seandainya kalau memang kita seimu, belum menapa limbah tidak saling mendukung, tidak saling berarti kita ini mau bagaimana. Jadi untuk itu dengan adanya kita umat Imruwaina, mari kita pakai metode nguni, pakai metode lidi. Nguni itu memang stokomolo pas jenabo talo. Tetapi seandainya kalau mengkai bersatu, kita bersatu, berarti nabo sebesar apapun kita ngalah je. Jadi untuk itu kita pakailah metode sapu, sehingga apapun yang kita rencana berarti kita bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya rasa mungkin hanya ini saja pemberitahuan dari kami. Mungkin ada pemberitahuan atau informasi nama dari paroki, nanti kita akan dengar sama-sama, akan disampaikan oleh Ron Luis. Baik, selamat berhari Minggu Advent yang keempat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Baik Bapak Mama, kakak adik, teman-teman orang muda, anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini saya buat video karena pertama kali saya bisa di rumah yang indah ini, rumah Allah yang indah. Luar biasa, ya, indah sekali. Kita hening sejenak, kita ingat semua orang, para leluhur kita yang telah memberi banyak hal, memberi dirinya untuk bisa dirikan rumah kapela yang indah ini. Mari kita tunduk sejenak. Terima kasih ya. Baik, supaya kita yang masih hidup ini punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga, ya, untuk menjaga bukan hanya soal fisik bangunan rumah ini, tapi bangunan iman kita, ya, indah. Jadi jaga baik-baik, orang muda, anak-anak, bapak mama semua, jaga baik-baik, ya. Itu yang pertama. Ini Roh Allah bekerja supaya saya omong. Saya tidak pernah pikir untuk ngomong itu. Tidak pernah. Tadi dulu saya tidak pernah pikir. Pas saya berdiri, saya omong ini. Untuk ingat mereka, dan kalau kita ingat mereka, kita jaga. Tanda kita mengingat mereka dalam doa-doa kita, ingat mereka punya pemberian diri, kita jaga kita punya iman, jaga kita punya seluruh. Macam tadi, tanda iman kita tuh deo sama-sama, latih deo sama-sama. Oh, biar kita sedikit, ya, latih deo sama-sama. Biar selama ini yang kita di luar, biar orang pasti kalau kita mau bergabung tuh sih, kaina dema iwa, kaina, jangan sampai hanya
panas-panas lagi. Nah itu kan komentar wajar, tidak apa-apa, harus yang macam begitu kan. Nah, demi berlaku yang macam begitu berarti tidak matang. Harus macam begitu, tidak apa-apa. Lebih baik maju saja ya, maju saja. Jadi semua yang selama ini yang belum bergabung, kamu sudah ya, kamu sudah. Jangan takut, nanti nilai aku mana? Mana? Kita terlalu takut apa kata orang tuh. Mayo, jangan terlalu takut apa kata orang ya, untuk hal yang baik. Kalau kita takut buat baik, saya selalu bilang gini, kalau kita takut buat baik, apakah kita tega yang hidup di dunia ini hanya orang yang berbuat jahat? Kalau kita yang orang mau berbuat baik, kita yang sudah sadar kalau kita mau buat baik, kita mau berubah. Kalau kita takut karena takut penilaian orang ini itu. Kalau kita takut buat baik, apakah kita tega biarkan di dunia ini hanya ada orang-orang yang jahat? Tidak toh, tidak. Jadi oleh karena itu kalau ada mau buat baik, buat. Mau berubah, ubah sudah. Jangan takut apa kata orang. Baik, itu motivasi pertama. Yang kedua, yang ketiga sekarang, nanti ini sehubungan dengan jadwal pelayanan, mungkin akan kami diskusikan sehubungan dengan perayaan di malam tahun baru, malam tutup tahun dan perayaan hari tahun baru, hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Karena mereka di Nuambulu juga minta misa di hari apa, nanti baru kita konfirmasi ya. Nah, sebentar kita langsung putuskan supaya nanti misalnya misa pertama malam tutup tahun itu di Nuambulu jam 7 kira-kira, atau jam 4 atau jam 5 begitu, lebih cepat. Kemudian saya bisa atau lalu bisa keduanya di Mondo, bertahan di Mondo, tiru di Mondo malam itu. Setelah itu paginya hari tahun baru, misa pertama di Mondo, lalu merayakan tahun baru di selanjutnya di Nuambulu, kira-kira begitu Jadi sehingga apa? Satu kali jalan juga dua kali misa. Mau fonga iman? Demi fonga aku langsung bisa omong dengan Bapak Ketua Stasi dan kita omong dengan Romo Pastor Rocky. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ini penting tadi, ada ibadat pengakuan, pertobatan dan pengakuan. Oke, Bapak. Berapa hari lalu saya pas beri pengakuan, satu bapak kayak nosi aku ngerina. Ada aku, Romo Luis. Apa kemana bapak? Kami ini aku mengaku sahabat 1 bulan lalu aku mengaku balok. Saya tidak jawab kayak ale aku. Yang saya jawab hari ini 3 poin. Semua dengan pengakuan, sakramen pertobatan. Ini katekese sederhana, singkat saja. Begini Bapak Mama, hampir sering kita di rumah kita masing-masing itu sapu rumah atau tidak? Sapu hampir setiap hari ya. Meskipun kita tahu bahwa leja ina aku sapui, leja ina aku pui, visia pengirua juga kotor juga. Ya toh? Ya. Tapi tetap hari ini saya akan sapu. Karena Bapak kenal lalu bilang, secara manusiawi, oke, kita sabar, secara manusiawi ya. Secara manusia sama dengan kami, kita biasa bak ganggu semua itu, oke. Tapi ingat di satu sisi, kami pas habisan itu jadi imam, jadi Tuhan. Ini minyak krisma semua ini, minyak suci misalnya. Dan kami diberi wewenang oleh gereja dan atas nama Allah. Salah satunya selain merayakan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya, yang satunya adalah sakramen pengampunan, pertobatan. Diberi kuasa untuk melepaskan dan mendengarkan dan melepaskan orang dari dosa. Itu karena kehabisan bukan karena pribadi manusia Luis, Edi, bukan. Lalu yang menarik Bapak Mama, kita ingat pas kita masuk di ruang pengakuan, ya Bapak kasihanilah aku orang berdosa. Ya Bapak, sapaan pertama ya Bapak, Iba, ya Romo Luis, ya Romo Edi, aku nosi dosa aku. Bukan. Itu penting Jangan pikir ini ya Bapak di surga yang dengar Bapak mampus dosa itu. Dengan adik-adiknya dosa, teman-teman berdosa. Bukan saya sebagai pribadi, bukan. Jadi Bapak di surga. Jadi kalau omong dan Bapak di surga ya
Percaya di Bapa di surga yang dengar. Lalu kalau kita dengar Bapa di surga, berarti kita dengan hati luas, hati bebas, mengungkapkan seperti seorang anak kepada Bapaknya, mengakui segala salah dan dosa-dosa. Itu supaya kita tuh saya tuh kadang-kadang berpikir jangan sampai umat ini mengaku karena formalitas. Aku percuma kalau kita merayakan sebuah perayaan sakral hanya formalitas supaya aku mengaku, supaya tahu aku mengaku saya. Itu formalitas. Berarti mengakunya itu tidak dari hati. Iba dosa sehingga hasil akhirnya ibarat pembaharuan diri. Karena melakukan yang sama saja. Coba kalau mengaku mendengar di depan Bapa di surga dan saya benar yang penuh kesadaran mau membaharui diri saya, maka saya akan dengan hati luas mengaku dosa. Ini penting ya. Yang ketiga, ada kupon nanti. Demi kai iba mengaku berarti kai iba latu kupon. Iba latu kupon berarti kai iba simbol tubuh Yesus pada saat perayaan hari raya yang besar. Jadi ada kupon ya Pak Mama. Beo sameo? Oh sudah tahu kai sudah. Oke baik ya. Itu hanya cara saja Pak Mama. Itu hanya cara saja. Itu adalah orang-orang yang dilayakkan. Menurut Allah layak kaina. Tapi ada orang yang mungkin rasa diri dia layak, tapi menurut Allah, Tuhan Allah belum. Ya itu makanya perlu mengaku. Dan tanda supaya kita tahu bahwa ini mengaku, orang ini layak menurut Tuhan Allah tidak cukup. Baik cukup ya. Sedikit cukup. Terima kasih banyak. Resapi baik-baik. Renungan pemilu pada hari ini. Bahwa itu Tuhan Allah mengasihi kita semua ya. Jadi jangan terlalu merasa diri paling berdosa tuh sampai mau datang misa setengah mati. Mau doa di KUB setengah mati kena, saya terlalu berdosa saya. Kita semua orang berdosa. Tuhan Allah tuh panggil kita supaya kudus. Kita semua orang berdosa, Tuhan Allah panggil kita supaya kudus. Ada soal, ada masalah di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita masing-masing, jangan lekas bereaksi, jangan lekas ambil aksi. Kontemplasi, tenang, hadirkan Tuhan selalu. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat. Saudara-saudari terkasih, mari kita menundukkan kepala kita seraya memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, memberkati segala pekerjaan, rencana hidup, niat baik, harapan saudara-saudari sekalian, memberkati semua anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, dan semua mereka yang meminta bantuan doa-doa kita.